Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Hendrianto BP 19100238118. Saya akan coba mengambil sebuah kesimpulan dari mata kuliah bencana manajemen bencana ini. Kalau kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya. Dari undang-undang tersebut, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, tanggap darurat. Tanggap darurat bencana ini serangkaian tindakan diambil secara tepat dan menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan, demand and need assessment, penyaluran bantuan darurat supaya pertolongan dan pembersihan lokasi bencana. Yang kedua, rehabilitasi. Serangkaian kegiatan dapat membantu korban bencana untuk kembali pada kehidupan normal, kemudian diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, termasuk dalam penanganan korban bencana, penanggulangan trauma psikologis, misalnya renovasi atau perbaikan sarana-prasarana umum. Yang ketiga, rekonstruksi. Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelumnya terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang keempat, prevensi. Serangkaian kegiatan rekayasa untuk menyediakan sarana dan prasarana dapat membersihkan perlindungan permanen terhadap dampak peristiwa alam itu, seperti rekayasa teknologi dan pembangunan fisik lainnya. Yang kelima, kesiapsiagaan bencana. Ini upaya memungkinkan masyarakat, individu atau kelompok organisasi dapat mengatasi bahaya peristiwa alam itu melalui pembentukan struktur mekanisme tanggap darurat dan yang sistematis. Yang keenam, mitigasi. Mitigasi tindakan dilakukan secara dari awal dan menghadapi suatu peristiwa alam dengan mengurangi dan minimalisirkan dampak peristiwa yang akan terjadi. Yang ketujuh, sistem peringatan dini. Ini sangat penting kita untuk dilakukan karena ini memberikan kepada masyarakat, menginformasi kepada masyarakat tentang kapan suatu bahaya itu akan terjadi. Peristiwa yang dapat peristiwa alam ini dapat diidentifikasi dan penilaian tentang kemungkinan dampak suatu wilayah tertentu. B. Mitigasi banjir. Mitigasi banjir ini termasuk kejadian yang sering terjadi pada setiap datangnya musim penghujan. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi daerah aliran sungai atau das, faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor penangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah pembangunan sarana dan prasarana. Ini menurut Mulyono. Untuk minimalisir ini, pertama harus kita lakukan adalah pembangunan kanal timur atau pembangunan kanal-kanal yang ada di daerah itu sendiri. Atau yang kedua, normalisasi sungai atau saluran. Yang ketiga, pemeliharaan sungai. Yang keempat, pemasangan pembuatan tanggul. Akibat kerusakan tersebut perlu dilakukan pemulihan pelayanan kesehatan, adalah aktivitas pemulihan kembali kepada bentuk pelayanan sehingga ini tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Pemulihan sistem pelayanan kesehatan adalah suatu usaha untuk dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan melalui sumber daya kesehatan, sarana-prasarana kesehatan kepercayaan masyarakat. C. Mitigasi bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan pelepasan energi secara tiba-tiba yang menimbulkan getaran partikel penyebar ke segala arah akibat proses subduksi. Menurut Prager 2006 dalam Prianto 2010 mengemukakan gempa bumi merupakan getaran sistemik yang disebabkan oleh pecahnya suatu bergesernya bebatuan di suatu tempat dalam kerak bumi. Jenis-jenis gempa bumi ini
dapat kita ambil. Yang pertama, gempa bumi runtuhan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh runtuhnya lubang-lubang interior bumi, misalnya runtuhnya lorong-lorong untuk tambang atau lorong sebuah gua. Yang kedua, gempa bumi vulkanik merupakan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Yang ketiga, gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pelepasan tenaga akibat pergeseran gas sesar atau kenyalan elastis pada daerah timbulnya tumpukan di lempeng samudra dengan lempeng benua. Yang keempat, gempa bumi akibat tumpukan meteor. Dinyatakan bahwa gempa ini terjadi akibat jatuhnya meteor ke atmosfer, bahkan permukaan bumi, namun jarang terjadi karena ini menimbulkan gempa sangat besar. Mitigasi bencana gunung api. Kalau kita melihat di Pulau Sumatera, kita berada di Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter. Gunung Kerinci menjadi gunung paling tinggi di Sumatera dengan tinggi mencapai 3.000-an ini di atas permukaan laut. Gunung Kerinci ini memiliki nama antara lain Gunung Gadang, Berapi Kerinci, Kerinci sehingga puncak semula lainnya. Ini kita berada di daerah dalam pergunungan sangat banyak, sehingga ini akan memungkinkan sebuah bencana alam gunung berapi ini. Yang ketiga, yang tsunami. Hal ini sebab tsunami ini adalah posisi geografis geomatika sehingga Indonesia memiliki aktivitas vulkanik dan kegempaan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut juga disebabkan bentuk relief Indonesia yang sangat bervariasi, mulai dari penanggulangan pegunungan dengan lereng yang curam sampai daerah landai sepanjang garis pantai yang sangat panjang, yang semuanya memiliki kerentanan terhadap ancaman bahaya bencana, terutama tsunami. Akibat dari bencana di atas perlu kita lakukan secara menyeluruh, baik maupun pemulihan kesehatan masyarakat lainnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya ambil kesimpulannya. Yang jelas dari dampak pasca ini terjadi, baik itu bencana alam, meletus dan termasuk gunung berapi, yang harus kita lakukan secara cepat adalah pemulihan psikologis terhadap kesehatan itu sendiri, kesehatan dan dampak dari bencana itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.